warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggit Renawati dengan NIM 1401 420040. Saya dari perwakilan kelompok 4. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana sih cara kerja bidang miring. Langkah yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan ada papan berukuran 30 cm. Kemudian kita menggunakan busur derajat, beban berukuran seberat kira-kira 200 gram. Kemudian ada kardus berbentuk balok, tingginya 13 cm. Lalu ada kardus berbentuk balok, tingginya 20 cm. Kemudian ada kardus berbentuk balok yang tingginya 30 cm. Dan yang terakhir ada stopwatch menggunakan HP untuk mengukur waktu. Yang pertama, saya akan melakukan percobaan pada kardus bentuk balok yang tingginya 13 cm. Kita bentuk bidang miring sedemikian rupa. Kemudian letakkan beban di bawah, lalu kita tarik ke atas. Kita hitung kecepatan waktunya menggunakan stopwatch handphone. 3, 2, 1. Ternyata waktu yang dibutuhkan untuk melintasi bidang miring ini 12 detik. Kemudian kita ukur besaran sudut yang tingginya 13 cm. Sudutnya sebesar 20 derajat. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada kardus yang tingginya 20 cm. Kita bentuk bidang miring sedemikian rupa. Kita kasih ini biar tidak merosot. Kemudian letakkan benda di bawah. Kita tarik menggunakan benang dan kita hitung pakai stopwatch. 3, 2, 1. Ternyata waktu yang dibutuhkan 14 detik. Dan kita akan menghitung besar sudut pada ketinggian 20 cm. Ternyata sudutnya sebesar 35 derajat. Kita lanjut percobaan ketiga. Kita akan menggunakan balok yang tingginya 30 cm. Kita bentuk bidang miring seperti tadi. Diusahakan yang rapih ya, biar kita bisa mengukurnya dengan tepat. Kemudian letakkan benda di bawah dan kita akan menariknya ke atas, tetapi kita menghitung kecepatan waktu menggunakan stopwatch HP. Bisa mulai 1, 2, 3. Ternyata waktu yang dibutuhkan hanya 12 detik. Kita hitung besar sudut ketinggian 30 cm menggunakan busur derajat.
miringnya sebesar 60 derajat. Sekian, begitulah cara kerja bidang miring. Bentuk bidang miring tidak hanya itu saja. Penerapan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari misalnya yaitu yang pertama, pembuatan tangga yang bertingkat-tingkat atau berkelok-kelok. Yang kedua yaitu orang yang memindahkan drum ke dalam bak drum dengan menggunakan papan sebagai bidang miringnya. Dengan demikian, drum berat yang besar ukurannya dapat dengan mudah dipindahkan ke atas truk. Penerapan bidang miring dapat mengatasi hambatan besar dengan menerapkan gaya yang relatif lebih kecil melalui jarak yang lebih jauh daripada jika beban itu diangkat secara vertikal. Bidang miring sendiri memiliki keuntungan dan kelemahan. Keuntungan bidang miring diantaranya yang pertama yaitu tenaga yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu benda lebih kecil. Yang kedua yaitu bidang miring dapat dilipat gandakan atau melipat gandakan kemampuan kita untuk memindahkan suatu barang atau benda. Sedangkan kelemahan bidang miring sendiri hanya satu, yaitu memerlukan waktu dan jarak tempuh lebih panjang.